Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi digital signal processing untuk materi system structure ya. Oke, khususnya sebenarnya discrete time system structure. Oke, kita mulai dari apa sih dan kenapa kita membahas system structure. Jadi dari mata kuliah sebelumnya sinyal sistem itu sudah ada biasanya kita membahas struktur sistem itu melalui blok diagram atau sinyal flow graph yang kemudian mereka atau selalu berhubungan dengan sistem equation. Sistem equation itu atau blok diagram atau graphical representation itu nanti akan diterjemahkan menjadi hardware atau software. Kalau hardware berarti menjadi konfigurasi komponen, atau kalau untuk software berupa algoritma. Jadi di sini yang akan kita bahas sistem structure di sini akan lebih ke representasi grafis, blok diagram dan sinyal flow graph, terutama menggunakan sinyal flow graph sebenarnya. Hubungannya dengan sistem equation dan bagaimana nanti mereka mempengaruhi terutama algoritma. Sebab di era DSP yang sekarang kita lebih banyak menggunakan software base sebetulnya gitu ya, untuk digital signal processing. Ini adalah ilustrasi untuk kenapa kita membahas struktur. Ini adalah struktur sistem menggunakan sinyal flow graph ya. Ini gambarnya seperti ini agak rumit sebenarnya. Tampaknya biasa saja. Oke, nih ada di sini ada X, ada butterfly. Tapi dia di sini butterfly-nya membuat ini dia jadi loop, di looping. Yang ini kembali ke sana sebagai feedback ke branch yang atas, sementara yang dari atas juga menjadi loop balik menjadi branch yang bawah. Salah satu, ini ilustrasi ya, salah satu kenapa kita membahas struktur ini adalah sebetulnya struktur yang sama, sistem yang sama itu bisa direpresentasikan dengan struktur yang di bawah ini. Jadi yang di bawah ini jelas terlihat bahwa lebih sederhana dalam artian di sini kita tidak lagi menggunakan, tidak ada bagian butterfly-nya yang silang, tapi jadi terpisah. Feedback tetap ada tentu saja. Di sini kan tadi dia membalik, di sini feedbacknya di sini, tapi jadi di sini kita jadi mempunyai dua bagian terpisah, ada yang feed forward di sini dan ada yang feedback di sebelah sini. Sehingga kalau mau membuat algoritmanya atau implementasi ke hardware itu jadi bisa menjadi dua bagian yang terpisah, bukan menjadi bagian yang seperti saling menyangkut seperti ini. Ini adalah contoh salah satu ilustrasi kenapa kita membahas struktur, kenapa pembahasan struktur menjadi penting. Oke. Kita kembali ke persamaan sistem, sebab struktur itu selalu berhubungan dengan, pada taraf ini kita berhubungannya dengan persamaan sistem ya. Kita selalu menganggap bahwa sistemnya sudah punya persamaan, atau kita punya struktur mencari persamaan, something like that. Jadi membuat diagram struktur itu adalah salah satu jalan kita untuk implementasi. Jadi kalau mau implementasi itu, mau buat software, mau buat algoritma, mau buat hardware, itu sebenarnya seharusnya kita berangkatnya dari strukturnya. Oke. System equation kita pegang dua macam, yaitu transfer function dan impulse response. Transfer function di sini HZ, atau bisa juga sih kita pakai frequency response, pakai H omega, which is actually the same. Kemudian selanjutnya impulse response. Seperti kita sudah ketahui,
tentu saja semua yang mengambil mata kuliah ini tahu bahwa HZ dan HN adalah hal yang sama. HZ adalah Z transform untuk HN di sini. Jadi ini dua persamaan ini itu adalah untuk sistem yang sama ya. Di sini sistemnya ada sistem orde 1 dengan B0, B1 dan A. Ini contoh. Oke. Jadi kita berangkatnya dari sistem equation, bisa transfer function, bisa impulse response. Nah, yang akan kita bahas di sini, jadi hari ini struktur itu kita bagi-bagi menjadi ada bentuk direct form, kemudian ada struktur IIR, ada sistem transpose atau kebalikan, kemudian ada Firth structure. Oke, kita mulai saja dengan direct form ya. Gitu. Diagram block representation, karena sampai kuliah-kuliah yang sebelumnya kita paling banyak menggunakan diagram block representation. Kalau masih ingat, saya dulu di kuliah sinyal sistem mengatakan bahwa pada saat sistem ordernya semakin tinggi, itu akan lebih mudah menggunakan sinyal flow graph. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan diagram block representation, kita mulai dulu dengan representasi block diagram ini. Okay. For example, we have a system like this. Ini sistem kita, ordenya adalah order 2. Bisa dilihat dari di sini nilainya sampai n-2, berarti order 2. Di sini feedback juga rekursif. Jadi yang di sampai order 2 itu justru yang feedbacknya ya. Sementara X-nya sendiri masukannya itu tidak di delay. Oke. Pada taraf ini semestinya semua sudah bisa membuat blok diagramnya seperti apa. Mungkin ini adalah blok diagramnya. Ini adalah IN kita. Ini adalah di delay sekali dapat di N-1, di delay sekali lagi dapat di N-2. Kemudian masing-masing dikalikan dengan A1 dan A2, kemudian dijumlahkan dengan masukkan X. Di sini sebenarnya representasinya sudah mix ya antara blok diagram dengan sinyal flow graph. Jadi di sini masih pakai blok untuk delaynya, tapi di ininya untuk mode amplifiernya itu sudah pakai seperti sinyal flow graph. Tapi ya ini mix aja, tapi masih blok diagram, sebabnya masih blok, ini juga summationnya masih ada bloknya. Oke, ini sampai di sini mestinya semua sudah quite familiar lah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya sistem yang lebih kompleks, kalau ini tadi Y-nya itu lebih banyak yang feedbacknya, Y-nya feedback ada sampai 2 kali, kemudian tapi X-nya sendiri tidak ada delay ya tadi saya bilang. Nah sekarang kalau sistem yang sudah lebih kompleks, jadi di sini ada Y itu akan tergantung dari sum of Y yang di delay, dan X-nya sendiri juga ada delay dari 0 sampai M itu berarti ordernya gitu. Kalau delay 0, n-0 berarti kan xn, K1 berarti x-1, pada saat K sama dengan M berarti x-M yang berarti xn-M berarti ordernya M. Nah, kalau yang tadi itu Y-nya saja yang di delay, berarti dapatnya dari sini feedback, delay, kemudian pengali. Delay lagi, pengali lagi, delay lagi, pengali lagi, sampai ke order N ini. Nah, in this case, pada kasus yang ini, atau pada model yang ini, model umum ini, X-nya juga di delay. Ini X delay pertama,
dikalikan B1, delay kedua dikalikan B2, dan seterusnya. Tapi juga ada yang tidak di delay, yaitu dikali pengali B0 di sini ya. Jadi tadi saya bilang kalau K-nya 0, berarti Xn min 0, berarti sama dengan Xn, dan B-nya adalah B0. Yang ini, yang lurus ini berarti yang asli Xn, data saat ini, sementara ini adalah data yang sebelumnya, data yang sebelumnya, data yang sebelumnya. Ini adalah keluaran sekarang saat ini keluaran sebelum ini, keluaran sebelumnya lagi, dan seterusnya. Oke, jadi di sini quite clear ya. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang, di sini kita bisa dapat seperti dua blok yang clear ya. Ini kalau kita kelompokkan, ini jadi feed forward dan ini jadi feedback gitu ya. Ini X masuk ke proses feed forward, dapat Vn, di sini variabel antara aja Vn. Kemudian masuk lagi ke feedback, proses yang ini dapatlah Yn. Jadi kalau kita kelompokkan, ini satu proses sendiri, ini satu proses sendiri. Ini jadi subsystem gitu ya, subsystem feed forward dan subsystem feedback. Oke, what happen next adalah, ini tadi gambar yang dari slide sebelumnya, ini persis sama dengan yang tadi. Nah sekarang, karena mereka adalah seperti dua proses yang terpisah, kalau kita ingat konvolusi, itu konvolusi bisa interchangeable atau bisa komutatif, bisa ditukar prosesnya. Jadi di sini dari kiri ke kanan yang dilakukan adalah ditukar prosesnya. Jadi yang sebelumnya ada di kanan sekarang jadi di kiri. Yang feedback menjadi di kiri dan yang feed forward tadinya di kiri menjadi di kanan. Note ya, ini tentu saja hanya bisa dilakukan secara matematis. Jadi kalau tadi kita berpegang pada rumus saja. Kita tahu waktu di kuliah sebelumnya juga ada proses-proses yang tidak bisa, kalau proses real ya, proses praktis, proses fisik, ada yang tidak bisa ditukar, tidak bisa dikomutatifkan. Tapi secara matematis bisa. Dan ini yang kita lakukan adalah, kalau dia bisa matematis, berarti bisa ditukar secara matematis, berarti kita bisa implementasinya juga bisa dilakukan. Sebab implementasi kita itu akan tergantung pada model. Implementasi di sini berarti misalnya rangkaiannya atau algoritmanya nanti, programnya gitu ya. Itu jadi bisa seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ke gambar ini. Ini kita lakukan komutatif, ditukar posisinya, yang dari kiri menjadi yang di kanan feed forward, dan yang di kanan menjadi yang di kiri feedback. Teori mengatakan bahwa kita akan tetap dapat X, Y yang sama dari X yang sama. Gitu. Tapi ada efeknya. Jadi apa sih? Apa keuntungannya memang kalau kita lakukan itu? Gitu. Nah di sini kita lihat. Di sini tadi variabel antaranya adalah V. Sekarang kita variabel antaranya N. Sebab tadinya kan X proses B, V proses A, terus Y. Nah sekarang kan X proses A dulu, maka dia bukan V lagi, tapi kita sebut dia sebagai W, variabel antara baru, dan kemudian proses B, proses yang forward ya. Nah tapi kita lihat di sini, sebetulnya kan di titik ini tidak ada proses apa-apa ya. Dan kita tahu kalau tidak ada proses apa-apa, itu sebenarnya berarti titik ini dengan titik ini itu sama. Titik ini dengan titik ini sama. Kemudian apa yang terjadi? Di sini delay, di sini juga di delay. Delay lagi, ini juga delay lagi. Sama persis. Jadi sebetulnya dua hal ini
mereka melakukan hal yang sama dengan masukan yang juga persis sama, yaitu W masukannya. Yang terdelay di sini adalah W, sehingga WN-1, terdelay di sini dan seterusnya. Jadi titik ini dengan titik ini sama. Kalau titiknya sama, kita satukan saja. Akhirnya jadi seperti ini. Jadi si titik W ini kita dapat titik W, kemudian di delay. Nah, tapi setelah di delay nanti ada yang feedback pengali A, ada yang feed forward pengali B. Kemudian delay lagi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, inilah tadi yang di depan dikatakan ada direct form 1 dan 2. Jadi kita sudah dapat di sini direct form 1, direct form 2. Direct form 1 adalah yang betul-betul kita tadi dapat sangat mirip ya dengan persamaan. Dari persamaannya di sini langsung kita terjemahkan ke sini, dan ini adalah bentuk namanya direct form 1. Direct form 2 adalah yang ini, yang kita dapatkan dari hasil sebetulnya menukar posisi feed forward dan feedback, tapi hasilnya adalah kita jadi bisa menyatukan di sini. Efeknya secara implementasi adalah di sini menghemat proses. Kalau kita berbicara implementasi hardware, kita akan menghemat komponen. Kalau implementasi algoritma, kita menghemat proses looping atau apa gitu ya. Sebab di sini yang tadinya kita perlu M, ada 1, 2, 3 terusnya sampai M delay komponen, di sini ada N delay komponen, dan di sini bisa kita satukan saja. Jadi bisa mungkin setengahnya gitu. Kita tinggal ambil N. Di sini N sebab kita anggap N yang lebih. N itu lebih besar daripada M. Kita harus ambil tentu saja orde yang paling tinggi. Tapi nanti orde yang lebih rendah mengikuti. Artinya misalnya di sini B ini tidak ada BN, berarti di sini tinggal BN-nya itu 0 nilainya. Atau B1 nilainya 0 bisa saja. Tapi yang kita dapat di sini adalah penghematan komponen atau penghematan proses sebanyak bisa sampai setengahnya. Gitu ya, kalau M dan N itu sama.